Baik, kembali bersama saya Madewa Yusandika Purnama. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial lanjutan mengenai bahasa pemrograman C++ dengan topik pengulangan for. Sedikit penjelasan yaitu pernyataan for ini berfungsi untuk menangani masalah pengulangan yang telah diketahui banyaknya. Jadi untuk statementnya dapat dilihat yaitu yang pertama statement for, kemudian diikuti dalam kurung yang pertama variabel dengan nilai awalnya, kemudian diikuti dengan kondisi, titik koma, dan ditutup dengan variabel di increment ataupun di decrement. Dan jika kondisi memenuhi, maka pernyataan diikuti dengan pernyataan yang akan diulang. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya, saya di sini akan mengimplementasikan pemrograman C++ pada Microsoft Visual Studio 2010. Nah, di sini saya sudah menyiapkan IDE-nya. Kemudian langkah pertama yaitu seperti biasa pembuatan project baru. Di sini pilih Win32 Console Application, kemudian isikan nama project. Saya contohkan modul 6-3. Jika direktori penyimpanannya sudah ditentukan, klik OK. Kemudian pada application wizard ini klik Next. Nah, di sini jika sudah dipilih console application dan precompile header diisi centang, maka klik Finish. Nah, di sini sistem sudah langsung menyediakan lembar kerja kita dengan nama modul 6-3 CPP dan sudah di-includekan header stdafx.h ini karena yang sering digunakan oleh Microsoft. Kemudian fungsi utama juga sudah disediakan dengan tipe integer dan ditutup dan diakhiri dengan return 0 seperti itu. Nah, di sini langkah awal yaitu saya akan mengisi identitas saya. Seperti itu. Kemudian saya di sini akan memanggil satu header tambahan yaitu IOStream dan deklarasi dari std. Kemudian karena di sini sudah disediakan fungsi utamanya, jadi saya langsung saja mengimplementasikan dari penggunaan statement for itu. Langkah pertama yaitu di sini saya akan mendeklarasikan variabelnya yaitu C dan D yang bertipe integer. Kemudian saya akan membuat output tampilan awalnya. Nah, di sini saya akan membuat dua contoh pengulangan, yaitu pengulangan menaik dan menurun dan dengan menggunakan kondisi increment dan decrement. Itu saya mulai dengan perulangannya dengan statement for, diikuti dengan dalam kurung yaitu variabelnya yang variabel C dengan nilai awal 0. Kemudian diikuti dengan kondisi jika C lebih kecil dari 10 dan C di increment. Seperti itu, kemudian diikuti tanda kurawal. Maka jika kondisi ini terpenuhi, maka yang ditampilkan yaitu nilai C ditambahkan dengan 1.
Nah, seperti itu perulangan menaik, kemudian saya akan membuat perulangan menurunnya. Diawali dengan tampilan outputnya. Dan diikuti dengan statement for variabel D dimulai dengan nilai 10 dan kondisinya jika D masih lebih besar daripada 0, maka variabel D didekremen. Dan ditampilkan yaitu nilai yang terdapat pada variabel D, kemudian NL untuk pembuatan baris baru, dan ditutup dengan statement system pause untuk menahan eksekusi pada saat program dijalankan. Nah, seperti itu. Nah, langsung saja saya jalankan programnya. Nah, di sini sudah ditampilkan hasil dari penggunaan statement for dengan pengulangan menaik dan menurun. Nah, yang ditampilkan yaitu pengulangan menaik ini dimulai dari angka 1 karena nilai pengulangan pertama yaitu C sama dengan 0. Apabila C lebih kecil dari 10, maka C diinkremen. Karena nilai awal C sama dengan 0, maka yang ditampilkan karena kondisi memenuhi, maka yang ditampilkan adalah nilai C yaitu 0 ditambahkan dengan 1. Jadi yang ditampilkan adalah 1. Dan diulang. Setelah diulang, kemudian C mendapat nilai baru setelah diinkremen, maka C bernilai 1 dan dibandingkan C lebih kecil daripada 10 karena sudah mendapat nilai baru yaitu 1, lebih kecil daripada 10. Karena memenuhi, maka ditampilkan kembali 1 ditambah 1 yaitu 2. Begitu seterusnya hingga nilai C menjadi 10 dan C disesuaikan dengan kondisi C lebih kecil daripada 10. Karena 10 tidak lebih kecil daripada 10, maka kondisi dihentikan dan dilanjutkan ke perulangan selanjutnya. Begitu juga pengulangan menurun. Di sini nilai D diawali dengan 10 dan masuk kondisi 10 lebih besar daripada 0, maka ditampilkan D dan setelah diinkremen nilai D menjadi 9. Masih masuk ke kondisi 9 lebih besar daripada 10, ditampilkan 9 yaitu D. Begitu selanjutnya sampai nilai D sama dengan 1. Karena 1 lebih besar daripada 0, maka ditampilkan nilai 1. Dan terakhir yaitu D sama dengan 0. Karena 0 tidak lebih besar daripada 0, maka proses pengulangan dihentikan dan sistem pun dihentikan. Seperti itu. Nah, sekian tutorial saya mengenai pengulangan for. Semoga tutorial ini bermanfaat dan sampai jumpa kembali.